Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, segenap jamaah ta'lim yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Bapak Ustaz Ramdhani SAG, Ketua RW Bapak Mulyadi Jono, Bapak Yudi Gopur selaku Ketua BPD, guru kita Ustaz Yahya, alhamdulillah, serta jamaah sekalian yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mari sama-sama kita ucapkan syukur alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kembali Allah mentakdirkan kita pagi ini bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian kegiatan kita, aktivitas kita pada saat ini semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan, kita persembahkan, kita hadiahkan dengan setulus-tulusnya kepada paduka alam, junjungan kita, uswah sekaligus qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersampaikan pula kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan disampaikan pula kepada segenap pengikutnya hatta yaumal kiamah nanti. Hadirin jamaah ta'lim yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita lanjutkan kembali kajian kita Ahad 8 Desember ya 2024 ini ya. Tentunya melanjutkan kajian pada pertemuan yang lalu tentang ma'rifatullah, kesadaran mengenal Allah. Ini bagian 3 ya. Kita sama ketahui ya bahwa untuk mengenal Allah, untuk ma'rifat kepada Allah ya, tentunya kita juga harus lebih mengenal diri sendiri ya. Insya Allah ya, dengan mengenal diri sendiri ya, jati diri kita ya, dengan sempurna tentu kita akan mengenal Allah ya selaku Tuhan kita. Ternyata ya yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, yang sebenar-benarnya kita itu adalah ya, bukan fisik kita ya, bukan fisik kita yang nampak gitu ya. Bukan jasad kita ya, dia hanya sebagai baju ya, sebagai casing, sebagai bungkus ya. Diri sebenarnya adalah ya ada di dalam ya. Juga jati diri kita itu bukan profesi ya, Pak RW atau Pak Kadus, presiden dan sebagainya ya. Juga bukan tubuh kasar ya, yang notabene memang senantiasa kita rawat ya, kita pelihara dengan baik ya. Tapi diri kita yang sebenarnya menurut para ahli tasawuf ya, yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, adalah ruh kita ya, nyawa kita ya, napas kita, atau dengan kata lain rohani kita. Itulah ya sebenar-benarnya kita ya, jati diri kita itu ya, bukan yang nampak, bukan yang kelihatan. Nah, sehingga ya istilahnya disebut juga rahasia diri kita ya, yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, rahasia diri kita inilah yang akan bertanggung jawab nanti, yang akan mempertanggungjawabkan terutama 8 anggota tubuh kita, mulai dari mata, ya, hidung, mulut, apalagi telinga, kedua belah tangan, kedua belah kaki, ya, perut, dan kemaluan. Ya. Ini yang akan dipertanggungjawabkan. Ya, jadi nanti di alam akhirat nanti bukan apa, bukan mata yang ditanya. Ya, hai mata, ya, apa saja yang kau gunakan selama hidupmu, ya, selama 60 tahun misalkan, kalau kita manusia sampai 60 tahun. Ya. Itu tidak, ya, tapi yang ditanya adalah jati diri kita, ruh kita, ya. Mata tidak bisa menjawab, ya. Telinga juga sama, kaki juga sama, ya. Nah, jadi roh inilah, ya, roh kita inilah yang akan mempertanggungjawabkannya nanti, terutama dalam mempertanggungjawabkan pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Juga roh kita juga yang akan merasakan bagaimana nikmat, ya, nikmatnya, ya, nikmat kubur dan azab kubur. Ya, jadi bukan tubuh yang merasakan, ya, tetapi ruh kita, jati diri kita, ya, juga, ya, yang akan bertemu, ya, dengan Allah, dengan Tuhan kita, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun juga bukan jasad kita, tetapi apa? Tetapi jati diri kita, ya, karena, ya, kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kembali apanya? Ya, diri yang kasar apa diri yang halus? Ya, tentunya diri yang halus, ruh kita, ya. Kita semuanya bakal mati, ya, mati dalam pengertian syariah, ya. Kalau dalam pengertian hakikat sebetulnya nggak ada itu istilah mati, ya. Justru, ya, ketika kita mati, ya, ruh kita itu akan bertemu dengan pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ditanya, Bapak mau mati nggak? Jawabannya apa? Mau, ya, harus mau, gitu kan, ya. Kalau nggak mau mati, ya, kita anak buah Ajajil, ya, anak buah iblis, gitu. Kan ceritanya dalam Al-Quran ketika Ajajil diusir dari surga, ya. Karena apa? Karena satu kesombongan, tidak mau taat, ya, tidak mau patuh akan perintah Allah. Bukan semata-mata karena tidak mau sujud sama Adam, bukan. Tapi intinya dia membangkang, ya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia diusir dan dilaknat, ya. Tapi ada satu permohonan dari Azazil, ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, ya. Apa permohonan Azazil? Ya, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, ya Allah, ya, ya, kau telah usir aku, kau telah lanat aku, ada satu permintaan dariku, apa? Ya, tolonglah, ya, anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri aku peluang, ya, beri aku usia panjang, ya, tangguhkan usiaku sampai hari kiamat, ya. Nah, permintaan Ajajil ini, doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Iblis saja kalau minta dikasih, Pak, sama Allah, ya. Apalagi orang-orang beriman. Qala innaka minal mundirin, ya. Ya, kata Allah, ya, permintaanmu aku kabulkan, ya, aku panjangkan umurmu sampai hari kiamat. Jadi yang nggak mati-mati itu siapa? Bukan manusia, ya, tetapi Ajajil, iblis dan keturunannya. Ya, mau nggak, ya, kita disamakan dengan Ajajil? Makanya, ya, kita harus mau, ya. Jadi semuanya akan mati, ya, semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Persoalannya, Pak, ya, persoalannya bukan masalah kita menghadap Allah, ya, bukan masalah roh kita menghadap Allah, tapi, ya, apa bekal, ya, buat ruh kita ini ketika menghadap
Allah Subhanahu wa taala ketika kita pulang menghadap sang pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ya, jangankan bekal, Pak ya. Ini jujur saja, kita introspeksi terhadap diri kita sendiri, bahkan mungkin diri kita sama roh kita sendiri ini belum apa? Belum begitu mengenal, ya. Masih awam, nggak kenal siapa diri kita. Ya. Kan dulu kalau orang dikatakan lo nggak tahu diri, kadang-kadang marah. Padahal sebenarnya ya betul kita nggak tahu diri gitu kan, karena belum mengenal Allah dengan sempurna. Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sama ruh saja kita belum paham, ya masih awam gitu kan. Nah, salah satu penyebabnya mungkin ini ya, mungkin salah satunya adalah kelirunya kita terhadap pemahaman ayat-ayat Allah, terutama di dalam surat Al-Isra ayat 85 gitu ya. Di mana Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Mereka ya bertanya kepadamu, kepada engkau Muhammad, 'anir ruh, tentang ruh. Qul, katakan, ar-ruh min amri rabbi. Ruh adalah urusan Tuhanmu. Nah, dari ayat ini seolah-olah ya yang dibayangkan ya dalam memahami ayat ini adalah bahwa mengetahui tentang ruh ya atau membicarakan ruh itu adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak boleh ya, sesuatu yang terlarang dalam agama. Dan itu sampai sekarang ya masih seperti itu gitu kan. Nggak usah ngomongin ruh lah, apa, karena itu urusan apa? Urusan Allah sesuai dengan ayatnya ya. Ayat Isra ayat 85. Padahal ya Bapak dan saudara-saudara sekalian, asbab nuzulnya ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi ya yang ada di Mekah, yang ada di Madinah itu mau ngetes, mau menguji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ruh. Kira-kira kalau kita tanya nih Muhammad, ya apa jawabannya? Sama enggak dengan jawaban Nabi kita Nabi Musa, ya yang ada di dalam kitab Taurat? Ya, yuk kita tanya, ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini kepada Muhammad. Betul katakan Muhammad, ya. Ini apa? Qulir ruh min amri rabbi. Jadi ini sebetulnya jawaban Allah terhadap pertanyaan-pertanyaan orang-orang Yahudi yang ingin menguji, yang ingin mengetes apa tentang pengetahuan Rasul tentang ruh, gitu kan? Nah ini, jadi bukan larangan membicarakan ruh, ya. Nah terus yang kedua, kalimat berikutnya ayat sambungan ayatnya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, terutama pengetahuan tentang roh, ya, illa min apa? Illa qalila, kecuali hanya sedikit. Nah, jadi berdasarkan sambungan ayat ini ada celah, ya, ada ruang, ya, diperbolehkannya, ya, dipersilakannya oleh Allah untuk membicarakan masalah ruh. Ya, cuman barangkali tidak semua orang, ya, bisa mengetahui secara secara rinci gitu kan. Jadi hanya sedikit ya bagi mereka-mereka yang diberi paham tentang ruh. Jadi ada peluang, ada celah ya untuk meneliti, mempelajari dan menyelidiki tentang ruh ya. Jadi tidak haram ya atau tidak terlarang. Nah, terus yang ketiga, Bapak dan Saudara sekalian, kalau kita baca kitab-kitab para ulama, terutama karya Imam Ibnu Qayyim ini ya, yang sangat fenomenal itu bukunya yang bernama Ar-Ruh, ya. Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim. Nah di situ banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang ruh, ratusan riwayat bahkan mungkin ribuan. Ya. Nah Ibnu Hajar Al-Hanbali sendiri pernah mengumpulkan hadis-hadis Nabi tentang ruh. Ya. Itu tidak kurang, beliau menemukan 500 riwayat
Lalu beliau pisahkan mana itu hadisnya, mana itu asarnya, karena asar dengan hadis itu beda, ya. Kalau asar itu adalah kaul sahabat, perkataan-perkataan sahabat, mulai daripada sahabat besar sampai ke bawahnya tabiin, tabiin sampai murid-muridnya daripada tabiin itu nyampe, ya. Artinya nyambung. Ya. Nah, Ibnu Qayyim sendiri di dalam kitab Ar-Ruhnya itu ribuan hadis, ya. Ribuan hadis yang membicarakan tentang masalah ruh. Nah, itu ya. Jadi ini ya mengetahui ruh adalah bukan sesuatu yang terlarang dalam agama, khususnya agama kita, agama Islam. Para sahabat sendiri luar biasa nih, terutama Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini kedua-duanya mereka ini memiliki apa? Ilmu ruhani yang sangat tinggi, ya, yang sangat luar biasa. Jadi ceritakan atau diriwayatkan suatu ketika mereka berdua itu ngobrolin masalah ruh, ya, antara Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Apa obrolannya? Ya. Kata Umar kepada Ali, ya sahabatku, ya, jika engkau meninggal duluan, atau jika kamu duluan meninggal gitu kan, tolong jumpai aku di suatu tempat, ya, tempatnya nanti kita di situ tuh misalkan, ya, untuk apa sih, ya, untuk tukar informasi. Tolong kasih tahu, tolong infokan kepada saya nanti bagaimana kondisi di alam barzah, ya. Bagaimana nasib manusia ketika masuk ke alam barzah, ke alam kematian. Apa yang dialami oleh mayit? Tolong kasih tahu, gitu. Jadi ketemunya di mana? Ketemunya di situ, dan ketemunya di dalam mimpi. Kemudian Ali juga sama, ya. Baik, wahai sahabatku, ya, aku juga seperti itu. Jika kau duluan meninggal dunia, ya, tolong aku juga kasih kabar, ya. Jadi Bapak, ya, Sayyidina Ali dengan Umar ini ahli ahli ilmu rohani. Mereka bisa merekayasa merekayasa mimpi, gitu kan. Kalau kita pernah nggak ketemu sama teman kita janjian misalkan, yuk nanti di dalam mimpi kita ketemu di mana? Di Mekah, gitu kan, atau di Palestina misalkan, gitu kan. Karena ruh itu kekuatannya luar biasa. Ya, ruh itu adalah kecepatannya melebihi daripada kecepatan cahaya, gitu kan. Ya, satu kedip mata itu, ya, kalau kita misalkan mau ke New York nyampe, gitu ya. Kalau naik pesawat berapa puluh jam, gitu ya, gitu ya. Jadi segitu hebatnya, ya, segitu tingginya ilmu para sahabat tentang masalah ruh. Jadi mimpi saja bisa direkayasa. Begitupun sahabat-sahabat lain seperti Ibnu Abbas sama, ya. Mereka sangat menguasai ilmu kerohanian, ya. Mereka bisa merekayasa mimpi, gitu kan, sehingga ya bisa ketemu, ya, dengan orang-orang, ya, yang mereka inginkan, gitu ya, seperti itu, ya. Lalu dalam sejarah, ya, ternyata yang meninggal siapa dulu, Pak? Siapa? Ali dengan Umar. Umar bin Khattab, gitu kan, ya. Umar bin Khattab, ya, saat itu dalam sejarah, ya, meninggal dalam kondisi ditikam, ya, oleh penyusup, ya, sedang sholat subuh, gitu kan, ya, luar biasa, gitu kan, ditikam sehingga meninggal dunia. Nah, setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib, ya, setiap malam, ya, itu selalu mencari dalam mimpinya, ya, sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan, misalkan mungkin di depan Ka'bah atau di mana, gitu kan. Apa yang terjadi, Pak? Apakah Ali radhiyallahu anhu itu menemukan sahabatnya di dalam mimpi Umar bin Khattab? Ternyata, ya, dari satu malam ke malam berikutnya, Sayyidina Ali belum menemukan, ya. Hampir 1 tahun, Pak, ya. Selama 1 tahun tidak ketemu di dalam mimpi, walaupun sudah komitmen akan ketemu di situ, gitu kan.
Ya, tiba-tiba ya setelah 1 tahun itu Ali kaget. Ya, datanglah siapa? Datanglah Umar bin Khattab dalam mimpinya, gitu kan. Ya. Apa yang dilakukan? Ya, yang dikatakan oleh Ali, wahai sahabatku, ya, dari mana saja, gitu kan? Ya, ini udah setahun, kok kamu baru apa? Baru nongol kalau bahasa kita mah, baru bisa menemukan aku, ya, sesuai dengan apa namanya perjanjian kita, ya. Gimana sih ya kalau bahasa kita seperti itu, Kuman Ali, gitu kan? Apa jawaban Umar? Ya, wahai Ali, ya, ketahuilah, wa'lam, ya, ini waktu saya yang baru sempat nemuin engkau. Ya. Jadi selama 1 tahun ya, saya di alam barzah itu tidak punya waktu. Tidak punya waktu luang untuk apa? Untuk bertemu dengan kamu. Kenapa? Ya. Karena begitu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang apa? Ya, tentang aku di alam kubur itu. Terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun, Pak. Ya. Tapi mungkin ya pada saat itu Umar bin Khattab tidak menampakkan apa? Tidak menampakkan kesedihan. Artinya apa? Semua persoalan-persoalan kubur bisa diatasi begitu. Ya. Semua pertanyaan-pertanyaan Allah ya itu bisa dijawab ya pada diriku ya, atau pada diri Umar bin Khattab. Bayangkan Pak, sekelas Umar bin Khattab ya itu 1 tahun baru apa? Baru kelar persoalan-persoalan kubur. 1 tahun Pak. Ya. Padahal dia terkenal di sejarah apa? Sebagai raja yang adil. Ya. Sebagai khalifah yang paling sukses. Khalifah yang warok. Ya. Pemimpin yang adil. Ya. Bahkan sudah dijanjikan oleh Rasulullah ya sesuai dengan kabar Allah, dia termasuk salah satu yang akan masuk surga dari 10 sahabat yang dijanjikan Allah, yang dijanjikan Rasulullah. Ya. 1 tahun, gimana kita? Bagaimana kita ya? Padahal itu 1 tahun ruh di dalam alam barzah itu udah kemana tahu? Artinya apa? Udah bisa kelayaban ya. Ya. Pokoknya seluruh dunia bisa diputar gitu kan. Sampai ke Aras, sampai ke mana gitu kan. Karena ya ruh itu sendiri memang kecepatannya luar biasa. Ya, jadi 1 tahun baru bisa berjumpa ya roh Sayyidina Umar bin Khattab dengan ruh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya. Kalau Nabi Muhammad Pak cuma 2,5 jam bisa menembus Sidratul Muntaha ya ketika melakukan Isra Mi'raj gitu kan. Ini luar biasa ya. Karena kecepatan ruh tadi itu melebihi daripada kecepatan cahaya. Ya. Jadi orang-orang syariat ya sebetulnya kalau berbicara masalah ruh ini ya sebetulnya masih kurang menarik gitu ya. Kenapa? Ya mungkin ya sesuai mungkin dengan sesuai dengan kadar ilmunya mungkin ya. Ya artinya walaupun kita sama-sama orang syariah, tapi kalau kita ada satu niat, ya, ada satu istihad, ya, ya mudah-mudahan dengan banyak, ya, dengan mengetahui pengetahuan kita terhadap ruh, ya, minimal bagi kita, ya, mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga kita yakin bahwa Isra, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya dan Mi'raj ya itu hanya bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam gitu kan. Nah termasuk dalam kitab Ar-Ruh itu sendiri ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya itu senantiasa membenarkan bagaimana sih status daripada ru'yah solihah ya. Apa itu ru'yah solihah? Mimpinya orang-orang soleh ya terutama tadi yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan Ali karramallahu wajhah. Artinya mimpi orang-orang soleh itu ternyata benar. Ini menurut dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika
kita mimpi ketemu Nabi, itu bukan apa? Bukan dari setan, karena setan tidak bisa apa namanya berkamuflase dengan Nabi gitu kan. Ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan malaikat, yang malaikat Jibril dan sebagainya, itu benar ya. Ini dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, ini semua pembicaraan kita tentang ruh kita, tentang jati diri kita. Ya, sebelum kita apa namanya membicarakan tentang roh kita. Jadi ruh kita dulu ya. Ketika kita tahu sebenarnya ya ruh kita ya minimal tidak terlalu awam ya, insya Allah ketika kita melangkah untuk ma'rifat kepada Allah ya itu tidak akan mengalami kendala. Karena setelah ma'rifat kepada Allah baru kita memarifati seluruh alam semesta yang memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk manusia. Gitu kan. Nah, selanjutnya ya kita coba sekarang melangkah ke mengenal Allah. Ya karena tadi man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Nah, langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk mengenal Allah itu minimal ada 4, Pak. Ya. Ini dalam kitab Sirrul Asrar. Langkah pertama adalah kita harus mengenal af'alnya, ya. Mengenal af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu af'al? Perbuatan-perbuatannya, gitu. Ya. Kemudian yang kedua mengenal asma'nya, ya. Terutama Asmaul Husna, ya. Jadi jangan hanya sekedar dihafal, gitu kan. Kita kan rata-rata cuma dihafal, gitu kan. Karena ada hadis mengatakan, ya, siapa yang bisa menghafal Asmaul Husna, ya dijamin masuk surga. Nah ini dalam kacamata tasawuf bukan seperti itu. Artinya, ya bukan hanya menghafal, ya karena memang orang-orang syariat kan, yang ya apa andalannya apa? Menitik beratkan kepada yang terlihat kulit gitu kan, ya konteks hadis tadi gitu kan. Jadi pernahkah kita mengkaji ya dari 99 nama itu dikaji satu persatu ya, dipahami, ditelaah gitu kan dan sebagainya ya. Nah, baru setelah itu ya kita melangkah mengenal apa? Mengenal sifat-sifatnya ya. Abu Hasan Al-Asy'ari ya beserta Imam Maturidi gitu kan. Beliau telah membuat konsep bagaimana cara kita memahami sifat-sifat Allah. Ya, maka ada sifat Allah yang wajib yang berjumlah berapa, Pak? 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1 jadi 41. Sebetulnya sifat-sifat Allah itu banyak, Pak. Ya, bukan 90, bukan 20 ya. Tapi inilah untuk memudahkan ya metode yang dibuat oleh ulama terkenal, ulama ahli i'tiqad yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dengan 20 ya. Nah, pertemuan yang lalu sempat saya ungkap ya secara singkat ya diantaranya sifat wujud itu kan telah saya sampaikan pada teman sebelumnya ya. Sifat wujud itu kadang-kadang sering disalahpahami oleh sebagian umat Islam ya. Kadang-kadang mereka memaknainya hanya secara kontekstual ya. Begitupun dengan ayat-ayat mustasyabihat. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang memiliki makna yang samar, ya. Yang kalau diartikan, diterjemahkan secara sembarang itu akan menimbulkan pemahaman-pemahaman yang berbeda. Ya. Contoh misalkan di dalam Al-Quran ada kalimat Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Nah, mereka menafsirkan atau menerjemahkan apa adanya secara kontekstual. Jadi tangan Allah ya betul tangan. Jadi Allah seolah-olah bertangan. Allah memiliki tangan. Allah memiliki kaki dan seterusnya. Termasuk pemahaman ayat istawa ala as. Allah bersemayam ya di aras. Ya, ini dianggapnya Allah itu bertempat, ya. Di mana Allah? Allah itu di aras, gitu kan. Nah, ini sampai ke sana larinya, ya. Ya, nah ini seperti itu, ya.
Dan ini sebenarnya pemahaman yang sangat sederhana, ya. Kalau kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, orang ini sebetulnya masih terhijab. Apa itu terhijab? Tertutup atau terhalang yang sangat jauh oleh siapa? Oleh daya khayalnya, ya. Ia bermain di daya khayalnya, ya, bukan dengan pandangan batinnya, bukan dengan ainun basyariyahnya, bukan dengan pandangan kolbunya, ya. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Jadi mereka memandangnya bukan dengan memandang rohaninya, ya, tetapi memandang dengan akalnya. Nah, bagaimana kalau konsekuensinya? Kalau seperti itu, ya, mereka akan kesulitan nanti memahami ayat-ayat Allah yang memang berkenaan dengan apa? Dengan Allah itu sendiri. Ya, seperti kalimat di dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya. Dan dia berserta kamu dimanapun kamu berada. Kalau kita pahami secara kontekstual gitu kan, apa adanya, di situ berarti Allah itu ngintil-ngintil terus gitu kan. Kemana kita berada, di situ Allah ada gitu, ya. Nah ini kalau dipahami secara akal gitu kan. Makanya harus dengan rohaniah, ya, dengan ainun basyariyah gitu kan, dengan mata hati. Termasuk wa nahnu aqrabu min hablil warid, ya. Dan kami kata Allah itu lebih dekat dari urat nadi gitu kan. Nah kalau dipahami secara apa adanya, nanti dicari belah mana nadinya gitu kan. Gitu ya. Nah ini ya Bapak dan Saudara sekalian. Jadi jangan menggunakan akal, tetapi harus menggunakan indera hati atau indera rohani. Ya. Jadi itu ya. Terus yang keempat, ya, setelah kita mengenal Allah tadi afalnya, terus apa yang kedua tadi? Ya, asma'nya, ya. Kemudian juga sifat-sifatnya, baru yang keempat apa? Mengenal zatnya, gitu kan. Jadi ini yang terakhir, ya. Jadi jangan apa? Ya. Jangan langsung, ya. Jangan langsung kita ingin mengenal apa? Mengenal zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, ya? Karena kalau kita mengenal Allah langsung kepada zatnya, gitu kan, ini apa namanya, kalau dalam bahasa orang-orang tasawuf gitu kan, jadi kalau kita langsung mengenal Allah, ya, kepada zatnya, ya, ini tidak bisa gitu kan. Kenapa? Karena ini merupakan wilayah apa? Wilayah yang tidak bisa digapai oleh akal, ya. Jadi akal manusia, ya, apa namanya, pikiran kita atau pikiran manusia itu tidak akan mampu, ya, tidak akan sanggup, ya, untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kalau kita langsung ke sana gitu kan. Jadi harus bertahap gitu kan, ya. Kenapa? Kata Nabi dalam hadisnya, lantarallah hatta tamut, ya. Kata Nabi, kamu tidak akan bisa melihat Allah, ya, hatta tamut, sampai kamu mengalami kematian, gitu kan. Ta'allamu annahu la yarahu ahadukum minkum min rabbihi azwajin hatta yamut, kata Nabi. Ketahuilah bahwasanya kamu tidak akan bisa melihat Tuhanmu sehingga kamu mengalami kematian. Nah, tapi kematian di sini jangan dimaknakan kematian apa? Kematian biasa gitu kan, berpisahnya roh dengan jasad. Karena di dalam konsep orang-orang tasawuf itu ada kalimat yang terkenal, mutu qabla antamut, ya. Matikan dirimu sebelum kamu mati duluan, ya. Jadi berdasarkan kaidah ini gitu kan, ya, seseorang hanya akan bisa menyaksikan wilayah, ya, apa namanya, yang mendekati zat Allah kalau dia sudah mampu mematikan dirinya dengan sempurna. Ya, jadi menurut ilmu apa orang-orang tasawuf, ya, bahwa manusia itu, ya, ada yang jasad, ya, ada yang jasadnya masih berkeliaran, kalau dia sebagai pedagang masih dagang gitu, ya.
Kalau dia sebagai ustadz masih ngajar, kalau dia sebagai pegawai masih ngantor gitu kan, masih berkeliaran di dunia, ya. Tapi ruhnya sudah menghadap Allah, itu bisa, ya. Nah ini namanya maksudnya mutu qabla an tamutu, matikan dirimu, ya, nafsumu gitu tadi, napas gitu kan, sebelum kamu mati beneran. Artinya mati perpisahnya antara jasad dengan ruh gitu kan. Jadi maksudnya menurut ilmu tasawuf ini bahwa matinya di sini adalah matikan semua kehendak-kehendak kita, ya. Keinginan-keinginan kita, kecenderungan-kecenderungan kita kepada dunia. Jadi yang hanya diinginkan oleh jiwa kita, oleh roh kita adalah kita hanya ingin ketemu dengan Allah. Ya. Sebab Pak, kalau hati itu kan lintasan hati itu cukup luas gitu kan, cukup beragam. Ketika kita lihat ini pengen, gitu kan? Lihat ono, pengen. Seorang pejabat, Pak RW misalkan, wah saya pengen 2 periode. Padahal 1 periode apa? Luar biasa kan? Pengen 3 periode dan sebagainya ya. Itu apa? Itu keinginan. Ya. Apa namanya itu? Ya. Matikan itu ya. Ya, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan apa? Dengan mati di sini bukan mati yang dipahami secara syariah, ya, tapi matikan semua keinginan-keinginanmu terhadap nafsu dunia kalau ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nah, kalau model kita kan masih jauh gitu kan. Ya. Masih jauh kalau model kita ya untuk bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita, pikiran kita ya masih kemana? Masih kemana-mana gitu kan. Memikirkan keluarga kita, anak-anak kita, dan seterusnya, gitu kan. Nah, sehingga kalau tahapan ini ya secara ukur ya itu masih jauh, ya. Jadi kalau hati kita sudah diisi, ya hanya diisi dengan Allah, ya. Jadi selain Allah tidak bisa menerima, ya itu baru, gitu kan. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Sirrul Asrar, ya. Yang dimaksud dengan mati di sini kata dia apa? Jadi kita sudah kehilangan apa? Keinginan. Pokoknya kagak ingin apa-apa gitu kan, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita apa? Anti dunia, tidak. Ya, maksudnya begini, misalkan kan banyak ya kasus-kasus model sekarang, misalkan itu pejabat publik, ya, termasuk juga para kiai. Ya kalau masih misalkan kiai masih bisa di apa disalamin dengan apa amplop misalkan gitu kan, tolong nanti fatwanya gitu kan, nih gitu kan. Nah itu kalau misalnya ditolak berarti kan udah nggak mau, yang dia mau apa, ridho Allah kan, seperti itu ya. Ya kalau masih mau seperti itu ya masih jauh ya. Jadi hilangnya keinginan-keinginan ya yang sifatnya duniawiyah selain daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilangnya nafsu dunia. Ya. Jadi yang berfungsi hanya kolbunya, hanya mata hatinya, ya. Mengharap dan menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau pikiran dengan hati beda, Pak. Kalau hati itu tidak bisa mendua, sedangkan pikiran itu bisa mendua, bisa bertiga, ada apa? Bisa lebih dari 2, gitu kan. Kalau hati sudah diisi oleh satu, ya, maka yang lain menolak, begitu. Ketika hati kita sudah diisi dengan dunia, maka selain daripada keduniaan menolak. Tapi kalau pikiran, ya, itu apa saja masuk, gitu kan? Ya. Jadi ketika misalkan kita memikirkan anak kita, kita juga bisa memikirkan orang tua kita, pekerjaan kita sekaligus. Itu dia apa? Di pikiran. Tapi kalau di hati, kalau sudah masuk satu, ya, itu yang lain tidak bisa masuk. Ketika hati ini sudah diisi dengan apa namanya mahabbah kepada Allah, ya, maka yang lain itu akan tidak bisa masuk. Contoh kasus misalkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya. Ketika salah seorang sahabat orang tuanya siapa? Abu Thalib, ya kan? Ya. Itu pernah punya hutang kepada siapa? Kepada Abu Thalib. Ya mungkin kalau kita ukurannya 30 jutaan lah gitu.
Ya, keburu meninggal Abi Thalibnya, ya, itu dia belum punya duit untuk apa? Untuk bayar utang. Ya, akhirnya dia bayarkan utang itu kepada siapa? Ahli warisnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ceritanya 30 juta ada. Nah, terus ya diterima tuh ya. Dan kebetulan saat itu istrinya ya itu Siti Fatimah ya tidak ngebul dapurnya ya. Ya. Nah, kemudian maka dibelanjakanlah sesuai dengan perintah istrinya, ya tolong berikan apa? Kebutuhan-kebutuhan dapur, ya mungkin beri gandum dan sebagainya. Berangkatlah Sayyidina Ali itu sambil membawa apa? Membawa uang segepok, ya. Di pertengah jalanan, ya, ada seorang musafir, ada seorang peminta-minta yang betul-betul butuh. Minta terus terang kepada Sayyidina Ali uang itu. Dikasih sama Sayyidina Ali, mungkin sekian lembar gitu kan, dari 30 juta tadi. Nah, sang peminta tadi ya minta lagi, ya, wahai sahabat, kalau segini nggak cukup, kebutuhan saya banyak, ya. Dan kalau tidak ditutup di saat ini, jelas akan membuat mudarat keluargaku. Apa yang dilakukan Ali? Dikasih semua, Pak. Uang yang ada di mana? Yang ada di tangannya 30 juta, begitu kan? Akhirnya sampai di pasar apa? Balik lagi dia, nggak beli apa-apa. Dan ditanya, ya ketika pulang sampai rumahnya apa? Wahai kakanda, apa yang kau beli gitu kan? Untuk kebutuhan dapur kita, ya. Apa jawab Sayyidina Ali? Diceritakan oleh dia. Seperti itu kejadiannya, gitu kan? Di pertengahan jalanan, aku ya kedatangan seorang pengemis dan aku berikan seluruh uang itu. Memang dia sangat membutuhkan. Nah, apa yang dilakukan? Apa yang dijawab ya oleh Sayyidina Fatimah? Kalau kita gimana? Istri, ya udah digoblok-goblokin gitu kan? Allah lu goblok gitu kan? Ketahuan kita udah nggak punya beras gitu kan? Dikasihin sama orang, tapi tidak. Dia katakan alhamdulillah, ya Allah telah apa? Telah menyimpan rezeki kita di sana gitu kan? Allah telah menyelamatkan rezeki kita seperti itu, Pak. Ya. Jadi ini sudah betul-betul apa? Ya, mati gitu kan? Mati, ya. Bukan berarti nggak butuh dunia, butuh gitu kan? Jadi dunia tidak diletakkan di dalam hati, tapi Allah. Ya, kalau memang itu yang diridhoi Allah, ya kenapa tidak? Nah, seperti itu, Pak. Jadi pada saat kondisi seperti ini hanya fokus kepada Allah, keinginannya hanya kepada Allah, yang lain tidak, bahkan sedikit pun tidak terlintas dalam diri kita, ya. Maka saat itulah dia, siapa? Allah akan memperlihatkannya ya dengan kita, ya tentunya nurjatnya. Jadi bukan kita yang melihat Allah, tetapi Allah akan menampakkan ya kepada kita, ya, yaitu terutama adalah nurjatnya gitu. Kenapa tidak jatnya, ya? Nah, ini dibenarkan juga ya oleh para ulama tasawuf gitu kan, ya. Jadi apabila kita sudah benar-benar berserah diri sepenuhnya, ya, dan perasaan pasrah, tak ada lagi keinginan kecuali kepada Allah, ya, bersih kalbunya, barulah kita bisa menyaksikan ya, yang dinamakan dengan nur jatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau jatnya nggak bisa, Pak. Ya. Sebab pernah kemarin saya sampaikan kan di mana sini tentang apa? Bagaimana Nabi Musa alaihissalam, ya, dia sangat kepengen melihat wajah Allah gitu kan. Dan ini pun sesuai dengan pesanan, ya, pesanan dari umatnya. Karena umat Nabi Musa itu terkenal cerewetnya, terkenal ngeyelnya gitu kan. Banyak nanya, ya. Akan dia dalam Al-Qur'an kan diabadikan ayatnya. Wala tas'alu an asyain tubdu lakum tasukum. Jangan bertanya, ya, kalau memang pertanyaan itu bisa membuatmu ya malah lebih bingung begitu ya. Disuruh apa? Korban motong sapi, nanya sapi yang mana gitu kan. Ya, yang bagaimana warnanya, ya. Kuningnya seperti apa, ya. Terus nanya terus itu kan. Itulah ya apa namanya umat Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, sehingga Nabi Musa itu ngomong sama Allah, berdialog, ya Rabb, ya, undur ilaika, tunjukkan wajahmu padaku, aku ingin melihatnya.
Karena ini juga memang pesanan umatku. Ya. Allah jawab, lam tarani, sama sekali kau tidak akan mampu melihatku. Pokoknya tidak akan bisa gitu kan. Ya. Nah, kemudian ayat berikutnya, ya, undur ilal jabali. Ya. Akhirnya Allah mengatakan, tapi kalau memang kamu mau, gitu kan, maksa, gitu kan, ya. Tapi kalau mau ingin melihat penasaran, undur ilal jabal. Silahkan kamu lihat bukit itu, ya, lihat gunung itu. Fa in istaqarra makanahu, maka ketika kamu melihat bukit itu, kalau bukit itu tetap pada tempatnya tidak berubah, ya, fasaufa tarani, maka engkau akan melihatku. Falamma tajalla rabbahu lil jabal, maka ketika Allah mentajalikan, ya, dirinya, ya, di atas bukit itu, artinya mentajalikan itu Allah menampakkan, ya, dirinya berupa nur zatnya, itu langsung, ya, bukit itu hancur, Pak. Hancur berantakan, ya, hancur lebur, dan Nabi Musa tersungkur, gitu kan. Nah, tersungkurnya di sini, kalau menurut ulama-ulama tasawuf, ya, gunung itu hancur, hilang, ya, hilang dari pandangan Nabi Musa alaihissalam, gitu kan. Dia fana, dia rusak. Nah, sedangkan pemahaman orang syariat, ya, itu adalah Nabi Musa itu pingsan, tidak sadarkan diri. Ya, sedangkan pemahaman ulama hakikat, ya, atau tasawuf, ya, Musa itu mati. Mati di sini maksudnya udah nggak ada lagi lah keinginan, ya, kecuali memang keinginan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Musa itu adalah melihat Allah, ya. Tapi setelah siuman, ya, falamma sa'ika inni tubtu ilaihi wa ana awwalul mu'minin. Ya, ketika Nabi Musa sadar, ya, apa yang dikatakannya, inni tubtu, aku taubat ya Allah, aku mohon ampun padamu ya Allah, ya. Dan aku ini adalah orang pertama yang beriman kepadamu. Ya. Jadi kesimpulannya, Bapak dan Saudara sekalian, ya, Musa alaihissalam itu bisa menyaksikan Allah, tapi berupa nur zatnya, gitu kan. Kalau ruhnya, kalau zatnya tidak mungkin, ya, karena kata Nabi, kalau Allah menunjukkan zat aslinya di muka bumi ini, niscaya bumi ini akan hancur berantakan, sehancur-hancurnya. Ya, itu baru nurnya, ya kan? Baru nurnya tadi ke bukit hancur. Apalagi kalau zatnya. Kenapa? Ya, karena bumi ini, alam ini adalah alam yang fana, artinya alam rusak. Jangankan, ya, zat Allah, gitu kan. Matahari saja, Bapak dan Saudara sekalian, itu kalau diletakkan di bumi, gimana bumi? Akan meleleh, gitu kan, akan hancur berantakan. Ya. Bagaimana dengan Allah, gitu kan? Yang kata Nabi tadi, ya, di dalam hadis qudsinya, lau kasafahu hijabahu, ya, lah tarakat. Ya. Kata Nabi, jika Allah itu membuka hijabnya, gitu kan. Apa itu hijab tadi? Penghalang, gitu kan, yang jumlahnya 70.000 cahaya dan kegelapan, ya, sekiranya dia buka tuh hijabnya yang 70.000 cahaya dan kegelapan, lah tarakot, maka semua yang menyaksikan wajahnya semuanya akan hancur, kebakaran, berantakan. Nah, ini Bapak dan Saudara sekalian yang dimaksud dengan bahwa melihat zat Allah itu termasuk hal yang yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran. Lah tarakot, semua yang menatap wajah Allah itu semuanya akan hangus, hancur dan binasa. Nah, maka, ya, hijab 70.000 zat dari cahaya ini, ya, ini merupakan rahmatan lil alamin, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau zat Allah itu tidak dihijab, ya, dihalangi oleh 70.000 cahaya dan kegelapan, ya, maka semua yang ada, ya, itu akan hancur. Maka dalam istilah ilmu tasawuf itu la ilaha illallah, la maujud illallah. Jadi kalau Allah sudah menampakkan, itu yang lainnya hilang, hancur. Jadi tinggal apa?
tinggal ahad. Itu esa ya. Karena semuanya apa? Semuanya itu fana gitu kan. La ilaha illallah ya, la maujud illallah. Jadi kalau Allah sudah menampakkan zatnya, yang lain nggak ada. Ya, jadi la maujud illallah. Selainnya akan hancur ya. Jadi tak ada yang bisa bersamanya, ya, tak ada yang bisa bersama Allah kecuali nanti di akhirat. Karena memang itu hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ya, terserah Allah, qudrat iradatnya Allah. Karena Nabi bersabda dalam hadisnya, "Iyyakum satarawna rabbakum." Kalian akan melihat Tuhan kalian kama satarawna hadzal qamar. Seperti kalian melihat bulan purnama ini. Jadi nanti kecuali di akhirat gitu kan, ya. Nah, yang harus kita pahami Bapak-bapak dan saudara sekalian, ya. Alam akhirat itu kan alam gaib. Juga alam akhirat bukan alam nyata, bukan alam nasut, ya. Begitu juga dengan wilayah surga. Wilayah surga juga termasuk gaib. Walaupun ya surga itu sudah ada, sudah Allah ciptakan. Tapi sampai saat ini kita belum bisa melihatnya. Tapi memang dia sudah ada ya. Dan untuk melihatnya ya itu tidak bisa karena dimensinya sudah dimensi lain gitu kan. Sedangkan dunia adalah dimensi alam nyata. Maka disitulah Allah nanti akan berhak menunjukkan di akhirat ya. Jadi nanti alam surga termasuk alam kekal ya. Jadi kita juga nanti akan menjadi kekal karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam yang kekal akan bertemu dengan alam yang kekal. Nah, berarti itu bisa apa? Bisa bersama ya. Sedangkan kalau di kita nih di alam dunia kan masih fana, nggak bisa gitu kan. Nah, itu Bapak-bapak dan saudara sekalian tentang kajian kita tentang ruh ya. Jadi ternyata ya diri kita yang sebenarnya itu adalah bukan profesi sosial kita, ya, bukan profesi jabatan kita, ya, bukan sebutan kita, apalagi nama, gitu kan. Tapi nama memang penting, ya, karena di akhirat juga nanti akan Allah panggil kita sesuai nama-nama yang ada di dunia. Demikian barangkali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, ya. Bila mana ada hal-hal yang ingin tanyakan terkait ya dengan kajian kita saat ini, kesadaran mengenal Allah ya hanya sebagai global saja ya, rincinya mungkin silakan Bapak-bapak dan saudara-saudara sendiri ya cari guru masing-masing gitu ya yang lebih mengarah ke sana ya. Kalau saya hanya menyampaikan secara globalnya ya, sehingga nanti ada sedikit satu pemahaman ya bahwa kita ini melihat usia gitu kan sudah ya mungkin mendekati asar gitu kan. Jadi jangan terlalu asik di kulit gitu kan, di fisik gitu kan. Coba kita perhatikan ruhani kita gitu kan. Kita koreksi ruhani kita gitu kan. Mudah-mudahan nanti antara syariah ya dengan hakikat itu berjalan seiring. Jadi jangan merasa aman di syariat saja ya, tapi benahilah kalbu kita, benahilah ruh kita ya, karena kita sama-sama akan ke sana. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih ya. Mangga kepada Bapak kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup dengan doa ya. Terima kasih demikian kajian dengan bersama-sama tentang syariat, hakikat dan ma'rifat di ngaji tasawuf. Ya, ngaji tasawuf itu lumayan berat tapi memang harus cepat. Tanpa malu, bimaulah dan bisa bilang. Ya, dan kalau diberikan tinggikanlah makhluk Allah dengan mendidikan Allah. Ini ngaji tasawuf, syariat, hakikat ma'rifat. Jadi yang pertama dimasukkan ruh, tentang ruh kita bagaimana, dan juga tentang taruh ma'rifat, mengenal sama-sama. Ada berbeda antara taruh dan ma'rifat. Silakan kepada kalian ada yang mau ditanyakan
tentang tasawuf, tentang mengaji syariat hakikat manusia. Ini udah urusannya ke akhirat, bukan urusan dunia lagi. Ayo, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, Ya, silakan. Cukup. Mari Bapak dan Saudara sekalian, kita tutup kajian kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kepahaman ya dan meningkatkan ma'rifat kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.